Pada topik 12 ini kita akan menjelaskan tentang model-model pengendalian inventory. Beberapa model EOKI, EPKI dan berikutnya dan sebagainya. Termasuk kita bahas modul-modul yang akan modul 12 untuk masing-masing model inventory. Jadi inventory adalah resources yang disimpan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang, baik itu dalam bentuk raw material atau work in process bahkan finished good. Jadi bisa dalam bentuk bahan baku, bisa dalam bentuk barang setengah jadi atau work in process. Kemudian ada barang-barang yang jadi yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang akan membeli, dan masih banyak lagi sebetulnya. Biasanya ya modal itu akan ditanamkan sekitar sampai dengan 50% oleh perusahaan ke dalam bentuk inventory. Oleh karena itu harus dikendalikan. Kalau kita kebanyakan inventory, maka tentunya akan menjadi mahal. Karena setiap barang yang disimpan berarti modal tidak bergerak. Modal tidak bisa diputar, tidak akan menghasilkan profit. Jadi costly pastinya. Sedangkan kalau insufficient atau tidak cukup tingkat inventory-nya, maka akan mengakibatkan stock out. Kalau stock out berarti kehabisan barang, kita nggak jadi jual, nggak jadi untung. Oleh karena itu peluang untuk kita kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, tentunya juga akan dihindari oleh perusahaan dalam hal ini. Nah, bagaimana perencanaan dan pengendalian inventory atau persediaan ini untuk memelihara tingkat yang seimbang antara berapa inventory yang tinggi dan rendahnya inventory dengan cara meminimumkan biaya. Maka pertama, rencanakan apa yang di inventory itu yang akan dijadikan inventory, kemudian bagaimana kita akan memperolehnya. Kemudian buatlah forecast bagian atau produk yang akan yang diperlukan dalam produksi maupun akan dijual. Kemudian mengendalikan inventory pada satu tingkat tertentu. Tentu ini nanti akan ada informasi feedback kepada perencanaan tentang apa saja yang kinerjanya, hasil ukuran-ukurannya untuk merevisi perencanaan dan forecast ini tadi. Jadi tingkatannya seperti ini. Fungsi utama dari inventory adalah, atau kegunaan utama dari inventory adalah, nomor satu adalah tentunya decoupling function, yaitu fungsi untuk sebagai pengaman. Kalau dia misalnya ada proses mesin satu, kemudian ada proses mesin dua, agar proses ini berjalan secara berurutan, maka setiap proses ini ada cadangan barang yang akan diproses di mesin berikutnya. Kemudian untuk itu tentunya kita akan memperoleh juga yang di sini akan ada juga inventory yang cukup untuk diproses di proses kedua. Jadi di proses satu, misalnya ini proses 2, proses 3, ini juga adalah inventory. Barang yang ada di sini adalah inventory juga. Ini kemudian tentu penyimpanan sumber daya. Kalau kita misalnya sumber dayanya, apalagi sumber daya, kalau sumber daya golongannya barang-barang pertanian yang hanya panen sekali dalam setahun atau 2 kali dalam setahun, tentunya kita harus membeli sesuatu, kemudian baru nanti akan disimpan sebagai inventory, ya. Karena dia sebagai inventory, tentunya dia memerlukan tempat dan lain-lain, dan memerlukan perencanaan berapa yang dibutuhkan supaya dia tidak stock out maupun tidak over inventory. Jadi itu ya. Atau dengan adanya permintaan yang tidak pasti ya, irregular supply and demand. Supply-nya kurang
atau tidak stabil, demand-nya juga tidak stabil, tentunya kita akan memerlukan inventory agar konsumen tetap bisa mendapatkan barang pada saat dibeli, atau kita tetap bisa memproduksi pada saat eh, apa namanya sumber daya bahan bakunya itu berkurang. Eh, yang keempat adalah tentunya quantity diskon. Beli barang banyak tentunya ada pengurangan biaya. Nah, ini semakin banyak semakin murah harganya per satuannya. Dan tentunya avoiding stock out dan shortage. Pasti ini adalah hal yang selalu dialami oleh perusahaan kalau dia tidak punya inventory. Pada saat ada orang minta ada barang ini tidak ada. Akibatnya tentunya akan menyebabkan ke apa namanya kita tidak bisa menjualnya. Ada dua hal yang ada, kalau stock out dan shortage bisa kita tidak menjual, dan yang kedua adalah yang tadinya menjadi customer menjadi keluar pindah ke tempat yang lain karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dalam keputusan-keputusan pengendalian inventory, maka objektifnya tentunya meminimumkan biaya inventory. Jadi, nah, oleh karena itu keputusannya adalah berapa yang harus diorder dan kapan harus ordernya. Ini dua hal ini yang merupakan keputusan inventory yang sangat penting. Kapan kita mengordernya dan seberapa besar, itu pastinya akan membuat seseorang membuat keputusan yang jauh lebih menguntungkan bagi perusahaan dengan mempertimbangkan tentunya meminimumkan biaya total dari inventory. Nah, biaya total inventory apa saja? Tentunya yang pertama ada biaya barangnya itu sendiri. Komponen dari total cost adalah biaya barangnya sendiri, biaya untuk mengordernya, kemudian biaya untuk menjaganya, bisa dinamakan holding cost atau holding cost. Jadi dari satu inventory. Dan berapa biaya kalau dia stock out atau kita kekurangan. Sedangkan biaya safety stock yang berikutnya adalah biaya safety stock, yaitu biaya menjaga mempertahankan stok itu supaya menghindarin stock out. Nah, umumnya kalau misalnya kita kebutuhan tiap bulannya 3, maka kita sediakan 1 atau 2 untuk menjadi safety stock tadi. Jadi kita harus menyediakan 5 dalam 1 bulan untuk menghindari adanya stock out. Nah, model pertama yang kita akan ini adalah economic order quantity. Ini model sangat umum sekali di dalam dunia bisnis atau maupun di manajemen. Model EOQ, economic order quantity, jumlah pesanan ekonomis untuk menentukan seberapa banyak yang akan diorder. Jadi salah satu cara yang paling dan paling terkenal teknik ini. Untuk menentukan paling tua dan paling terkenal untuk menentukan berapa inventory yang akan kita pertahankan atau pengendalian inventory, mudah digunakan dan berdasarkan sejumlah asumsi yang harus diikuti. Nah, asumsi dalam model-model EOQ adalah tentunya demand-nya harus diketahui dan konstan. Ini kelemahannya ya, demand diketahui dan konstan. Kemudian waktu tunggu lead time itu juga diketahui. Waktu tunggu dari order sampai barang itu nyampe di perusahaan atau di gudang itu adalah juga harus diketahui. Kemudian biasanya diasumsikan bahwa misalnya kita misalnya 100 ton, ya 100 ton itu datang sekaligus. Makanya receipt of inventory itu instantaneous gitu. Kemudian quantity discount-nya juga harus available. Quantity discount tidak ada kalau di dalam EOQ, maaf ini kalau saya quantity discount tidak ada kalau kita beli jumlah berapapun harganya tetap sama gitu ya.
Kemudian variabel cost-nya itu terbatas terhadap biaya order dan biaya carrying atau holdingnya. Jadi biaya merawat inventorinya atau menangani inventorinya. Kemudian jika termasuk di dalam holding cost ini adalah biaya mentransportasi dari gudang ke tempat produksi dan lain-lain. Jika order itu dilakukan sekarang, maka jika order itu dilakukan pada saat yang tepat, maka stock out akan dapat dihindari. Itu asumsi dari model EOQ. Jadi ini kita baru belajar satu model, yaitu model EOQ. Rata-rata berarti berada di tengah ini kan, karena kalau kita masukkan bagian ini, bagian holding, bagian inventory yang ini, kemudian kita balik ke sini, maka dia akan ketemu menjadi satu. Jadi di sini akan menjadi satu. Jadi rata-ratanya di setengah inilah kira-kira. Ini anggap aja setengah ya. Oke, ini setengah dari inventory. Jadi di dalam meminimumkan biaya-biaya dalam model EOQ, yang dipertimbangkan adalah yang nomor satu tentunya adalah biaya mengordernya, ya, kemudian biaya dalam menangani barang atau carrying cost atau holding cost, itu yang akan diminimumkan. Sedangkan biaya lainnya tentunya diasumsikan sebenarnya akan konstan. Jadi misalnya harga pembelian dan lain-lain dianggap konstan. Pada saat meningkatnya jumlah yang diorder, tentunya akan meningkatkan biaya untuk menanganinya, semakin banyak barang yang kita peroleh. Sedangkan dengan jumlah lebih banyak, tentunya biaya ordernya lebih sedikit, karena jumlah setahunnya misalnya 10.000, kita ordernya 5.000 dengan ordernya 2.500, tentunya akan berbeda, yang satunya 2 kali, yang satunya 4 kali. Jadi ordering cost-nya mungkin jadi lebih sedikit. Jadi Q-nya meningkat, ya, Q meningkat, itu berarti yang carrying cost-nya ikut meningkat, sedangkan ordering cost-nya akan menurun, gitu ya. Kalau untuk lebih jelasnya, ini jadi ini kalau Q-nya meningkat, ya, maka dia akan menyebabkan carrying cost meningkat, ya. Sedangkan ordering cost-nya tentunya menurun, gitu. Jadi dalam grafik model EOQ untuk total quality cost, kita dapat lihat di sini bahwa bagian sumbu X-nya itu adalah Q atau jumlah order, sedangkan sumbu Y-nya adalah biaya, ya. Dimana kalau kita melihat di sini adalah ada kurva yang tren ke atas ini adalah kurva carrying cost, di mana seandainya kita pesan 200 jumlahnya, maka biayanya juga tentu akan lebih rendah. Sedangkan kalau kita pesannya lebih banyak, tentu dia juga biayanya akan lebih tinggi. Oke, mungkin perlu diluruskan lagi nanti ya. Tapi di sini kalau biaya ini adalah carrying cost di sini ya. Sedangkan kalau untuk biaya order, semakin sedikit yang diorder, berarti dia berkali-kali, sehingga kalau kita lihat di sini biayanya, kalau misalnya kita order di sini, maka biayanya tentunya akan lebih tinggi, ya. Sedangkan kalau di ordernya semakin besar jumlahnya, tentu jumlah ordernya akan berkurang, sehingga dia akan menjadi lebih rendah biayanya. Jadi biaya ordernya akan lebih kecil. Nah, kalau kita gabung dua-duanya menjadi biaya total, ya. Nah, biaya total ini adalah
penjumlahan antara carrying cost dengan ordering cost. Dan seperti rumus matematik bahwa kalau kita nyari berapa yang paling minimum, tentu yang titik saddle, titik paling bawah. Ya, ini titik paling bawah, sehingga kita perlu dapatkanlah dia biaya optimalnya. Nah, biaya optimal terjadi pada saat apa? Tentunya carrying cost akan sama dengan ordering cost. Jadi pada persamaan ini sama dengan persamaan ini, sehingga kita dapatkan ya titik jumlah order yang optimal. Untuk mencari jumlah order optimal, maka beberapa parameter yang harus Anda ketahui adalah di sini berarti kita mencari berapa key-nya, kita ini kan bahwa yang diperlukan adalah nomor satu adalah key optimalnya, itu yang akan kita cari, optimal order quantity, kemudian berapa permintaannya per tahun, jadi annual demand, kemudian berapa biaya order per order, ya, per sekali order, ordering cost per order, dan berapa carrying cost atau holding cost per unit per tahun. Ingat ya, per unit per tahun. Jadi kalau misalnya barangnya adalah bentuknya mobil, berarti berapa handling cost-nya per unit mobil di showroom per tahun atau barang yang lainnya. Dan tentunya P yang merupakan adalah berapa harga barang tersebut, purchasing cost per unit. Tapi yang diambil adalah purchasing cost, bukan the selling cost ya. Nah, untuk mencari berapa biaya biaya holding atau biaya carrying, maka kita perlu bisa mencarinya dengan dua cara, yaitu yang nomor satu adalah carrying cost bisa dinyatakan dengan persamaan sebagai biaya tetap, misalnya cost of holding adalah 0,5 per unit per tahun, atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk persentase dari harga membeli item tersebut. Jadi bisa harga tetap, bisa CH sama dengan persentase dikalikan harga beli. Jadi purchasing cost ya. Purchasing cost dari item tersebut. Jadi di dalam untuk mencari biaya totalnya, maka kita perlu melihat di sini adalah berapa sih total cost dari EOQ-nya. Maka kita jumlahkan antara ordering cost dan carrying cost. Ya, sedangkan ordering cost di sini adalah jumlah pesanan dibagi jumlah ordernya dikalikan dengan ordering cost CO. Sedangkan carrying cost adalah berapa jumlah inventory-nya dibagi 2 kali holding cost atau carrying cost. Sedangkan total biaya pembelian langsung dikalikan saja antara harga kali annual demand. Itu kalau kita totalkan itu sama dengan total cost. Dengan catatan bahwa kenapa dia Q per 2? Kalau kita lihat bahwa rata-rata inventory level adalah setengah dari Q, karena dia bentuk grafiknya, kan Anda tahu sendiri tadi bentuknya adalah kalau di dalam kurvanya seperti ini. Ya. Jadi berarti rata-ratanya ya kalau ini kita bagi 2, maka dia itu adalah Q per 2. Q per 2 ya. Oke. Bagaimana caranya mencari Q optimalnya? Q optimalnya kita dapat lihatkan bahwa Q optimal diperoleh dari tadi sudah kita gambarkan di atas, carrying cost sama dengan ordering cost. Sehingga kita peroleh bahwa demand dibagi Q optimal dikalikan ordering cost itu adalah persamaan carrying cost sama dengan
ordering cost Q optimal dibagi 2 kali holding cost. Kalau kita bersamaan ini kita atur kembali, maka akan mendapatkan bahwa Q-nya kita keluarkan, Q optimal adalah sama dengan akar dari 2 kali demand annual kali ordering cost dibagi holding cost. Di akar ya. Oke. Nah, ini contoh yang pertama adalah EOQ untuk Samco Pamco. Kebetulan ini membeli pompa untuk rumah, pompa yang digunakan untuk di rumah dari suatu perusahaan, kemudian menjualnya kepada retailer. Jadi anggap aja ini sebagai warehouse yang akan menjual pada toko-toko. Di mana kebutuhan pompa di dalam suatu kota misalnya 100 pompa per tahun. Untuk biaya memesannya per pesanan dia perlu $10, yaitu biaya angkut dan lain-lainnya dan administrasi. Kemudian untuk holding cost, maka dia diperlukan per pompa $0,5 per tahun. Sedangkan purchasing cost harga pompanya adalah $5. Berapakah Q optimalnya? Ini pertanyaannya kan. Nah, untuk itu tentunya kita harus tahu bahwa kita bisa menggunakan langsung pakai tulisan pakai hitungan tangan karena ini sedikit, tapi di sini saya akan langsung memperkenalkan worksheet untuk model-model inventory di Excel modul dengan dimana sel inputnya adalah kuning dan sel outputnya adalah hijau. Dengan memilih modulnya adalah kita modul 12.2 yang akan kita jelaskan sebagai berikut. Oke, berikut adalah contoh 12.2 yang dengan model EOQ, dan ini inventory di mana inputnya dalam warna kuning ini dan outputnya di warna hijau. Kita tahu bahwa input datanya adalah demand rate-nya. Demand rate-nya diketahui 1000 misalnya. Di sini demand rate di entry biasa saja. Kemudian ordering cost of ordering atau ordering cost, di mana dia adalah $10 setiap kali order. Carrying cost adalah 0,5 per unit. Purchasing cost-nya harga barangnya $5. Maka hasilnya adalah langsung dengan menggunakan rumus, dimana kalau saya buka rumusnya, misalnya di sini saya tunjukkan rumusnya, formula, sehingga Anda dilihat di sini adalah akar dari 2 kali B6 itu adalah D, kemudian B7 ya dibagi B8. Anda bisa ganti misalnya di sini namanya D, ini namanya C0, namanya CH, tapi sebaiknya namanya jadi demand rate gitu ya, sehingga rumusnya akan kelihatan lebih jelas lagi nanti. Jadi akar dari 2 kali demand rate kali ordering cost dibagi dengan carrying cost. Oke. Sehingga hasilnya adalah EOQ-nya adalah 200 unit. Maksimum inventory-nya adalah sama dengan B12. Kita lihat dari sini adalah B12 itu adalah jumlah yang dihitung dari ini akar ini tadi akan ketemu 12. Saya tunjukkan hasilnya. Ini adalah 12, kemudian di sini adalah rata-rata inventory-nya dibagi 2, B12 bagi 2. Jumlah ordernya selama 1 tahun adalah 5 kali. 12 kali 5 kali 200 adalah 1000. Kemudian holding cost-nya adalah rumus dari B14 dikalikan B8, carrying cost-nya 0,5 ya kan, kalikan B14-nya, B14-nya adalah average inventory-nya. Jadi total holding cost-nya selalu dia menjaga inventory sebanyak 100 unit kali 0,5 sehingga dapatkan $50 setiap saat. Kemudian total ordering cost-nya adalah $50 juga diperoleh dari B15, yaitu B15 adalah jumlah order dikalikan berapa per order, $10, kemudian sama jadi $50.
Kemudian purchasing cost-nya adalah sebanyak 1000 kali 5 sama dengan 5000. Jadi total cost-nya adalah 5100. Untuk seluruhnya berarti termasuk holding cost, ordering cost maupun total purchase cost 5100. Kalau dilihat di sini tabel biayanya untuk grafik, kita lihat, kita mulai dari misalnya ordernya sekian dan lain-lain supaya kita lihat bagaimana sih bentuk grafiknya. Key-nya 50 sampai key 433, total ordernya berapa, holding cost berapa, jumlah cost-nya berapa. Kita lihat di sini ya. Jadi bentuknya saya agak perkecil supaya kelihatan semua. Jadi Anda lihat di sini, kalau diperkecil juga kurang bagus. Jadi Anda lihat di sini bahwa jumlah ordernya, biaya ini adalah biaya apa namanya, yang warna ungu adalah holding cost, yang garis biru adalah ordering cost-nya. Semakin sering order, semakin besar ordernya semakin kecil. Semakin besar jumlah ordernya, semakin biayanya holding cost-nya makin mahal. Kalau total cost-nya ketemu di titik di tengah di sini, di mana CO sama dengan CH, holding cost sama dengan ordering cost, ketemu titik optimumnya berada di 200. Ya, titik ini adalah di titik 200. Kalau Anda lihat di sini. Oke, itu adalah bentuk grafiknya. Jadi kalau Anda lihat bahwa average inventory value-nya setelah yaitu setelah kita ketahui berapa jumlah key optimumnya, kita dapat menghitungnya dengan average value dari inventory on hand, berapa inventory yang berada di tangan. Kemudian inventory value-nya adalah P kali key optimum dibagi 2. Untuk menghitung ordering dan carrying cost satu key tertentu, jumlah key tertentu, kadang-kadang dengan untuk mengestimasi ordering cost dan holding cost itu agak sulit kadang ya. Maka kita dapat menggunakan rumus dari EOQ untuk menghitung nilai dari CO maupun CH yang akan kita peroleh dari persamaan Q optimalnya. Jadi C0 sama dengan Q kuadrat kali holding cost dibagi 2 kali demand. Sedangkan holding cost sama dengan 2 kali demand kali cost of ordering dibagi Q kuadrat. Jadi yang kita perlukan adalah di sini adalah bahwa si ordering cost dan ini bisa dicari dengan rumus ini. Oke, selain kita bisa menghitung holding cost, carrying cost dan lain-lain, kita juga harus mengetahui seberapa sensitif sih perhitungan yang telah kita buat itu terhadap perubahan. Maka kita membuat menganalisis sensitivitas dari rumus EOQ. Nah, rumus EOQ mengasumsikan bahwa seluruh inputnya itu adalah diketahui dengan pasti, tetap, atau kita dan mudah. Dalam kenyataan di dunia nyata, kadang-kadang nilai yang ini diestimasi itu sulit sekali untuk sering berubah. Jadi dalam reality nilai ini seringkali hanya sebagai estimasi saja. Untuk menentukan berapa efek input value atau nilai dari input tadi itu berubah terhadap key optimal, kita sebut sebagai analisis sensitivitas dari rumus tersebut. Analisis sensitivitas untuk sampel dapat dilihat Anda lihat di sini bahwa misalnya harga ordering cost-nya atau biaya ordering cost menjadi 15 dolar. Berarti terjadi peningkatan kan? Nah, peningkatannya kalau 15 dolar dia dari harga 10 berarti dia meningkat sekitar 5 dibagi 10 atau 15 dikurangi 10 dibagi 10
itu adalah 50%. Dengan asumsi bahwa seluruh nilai yang lainnya adalah tetap, tidak berubah, maka kita peroleh bahwa Q optimalnya menjadi 245, bukan 200. Dan Anda lihat di sini peningkatannya hanya 22,5%. Berarti kalau walaupun harga ini meningkat 50%, tapi jumlah order optimalnya meningkat 22,5%. Berarti hubungannya tidak linear ya antara ini. Kalau linear kan dia 50, di sini harus 50%. Nah, jadi menunjukkan bahwa terjadi hubungan non-linear di dalam rumus EOQ tersebut. Nah, reorder point adalah, mari berikutnya adalah kita bahas reorder point. Reorder point yaitu menentukan kapan kita harus order lagi. Setelah Q ditentukan, Q optimal ditentukan, jadi berapa nilainya tadi 200 ketemunya, maka keputusan kedua adalah kapan untuk order. Order harus dibuat biasanya di order terlebih dahulu sebelum inventory mencapai titik nol, karena adanya lead time, yaitu waktu tunggu dari pesan sampai dengan barang datang. Lead time adalah waktu untuk dari pembuatan order sampai barang itu diterima. Nah, reorder point atau ROP itu tergantung pada lead time. Oke. Untuk menghitung reorder point, maka kita bisa menggunakan rumus. Kita harus mengetahui terlebih dahulu adalah slope dari garis miring ini. Anda sudah pernah menghitung bagaimana cara menghitung slope di ini, tapi ada berapa unit per hari penurunannya ini, ya. Kemudian kita juga tahu jarak antara lead time, jarak antara pesan sampai barang datang, ya. Sehingga kita untuk mencari ROP-nya adalah kalau kita ambil garis tegak lurus ke sini, maka kita ketemukan dia titik ROP. Di dalam rumus matematik kita buat saja ROP itu ROP sama dengan D slope dari kemiringan dari garis ini dikalikan dengan berapa waktu tunggunya, lead time-nya. Cara mencari untuk si Samco contoh Samco, kita asumsikan bahwa lead time-nya adalah 3 hari. Dengan asumsi 250 hari kerja per tahun, maka daily demand-nya adalah D1000, D sama dengan 1000 pompa dibagi 250 hari adalah 4 pompa per hari. Dengan mengetahui 4 pompa per hari berarti ROP-nya adalah 4 pompa per hari dikalikan 3 hari jadi 12 pompa. Jadi kalau pada saat pompanya mencapai 12, maka kita harus menentukan melakukan order kembali agar tidak terjadi stock out. Nah, untuk itu kita akan mencoba melihat contohnya perhitungannya di dalam Excel. Di 12.3 ini setelah perhitungan yang tadi kita lakukan di 12.2, kita ketahui bahwa ada 1000, kemudian $10, iya sama, ini tetap sama. Kemudian kita tambahkan variabel lain yaitu demand rate-nya D adalah 4 ini diperoleh dari ini daily demand-nya diperoleh dari rumus, bisa diinput dengan hitung, bisa kita hitung dengan ini asumsi tersebut, kita masukkan asumsinya misalnya sini asumsi hari kerja working day per year, working day per year itu adalah misalnya tadi 250 hari. Kemudian ini 250 hari adalah working day per kita asumsikan sebagai berikut. Kemudian berapa jumlahnya daily demand-nya? Berarti daily demand-nya sama dengan adalah demand rate per tahun dibagi working day. Kemudian lead time ditentukan, ya sudah karena ini ditentukan,
Kalau kita menggunakan ini sebagai input, maka tentunya di sini adalah sebagai hasil dari input. Kita buat dia ada supaya kelihatan ini adalah ini, kita buat dia kotak-kotaknya. Oke, ini working day. Kemudian di sini berarti kita ganti warna hijau karena dia sudah merupakan perhitungan ya. Nggak usah kita buat sebagai warna ini lagi. Kurang hijau, hijaunya kurang bagus. Warnanya biar sama. Kita buat yang warna yang sama. Di sini berarti kita harus cari. Kita ambil aja dari sini. Kemudian paste. Nah, jadi sama. Oke, dia 4 hari, daily demand-nya 4, lead time-nya 3. Oleh karena itu hasilnya adalah 200, tetap ini ya, ini kan nggak berubah, jumlah ordernya adalah 5 kali, kita hitung ROP-nya merupakan hasil dari daily demand, kemudian dikalikan dengan lead time, berarti dia 12 unit pompa yang harus kita order. Gitu. Ini adalah optimal dari order. Di mana jumlah ordernya di sini. Number of order. Oke, sudah ada tersebut. Ini adalah EOQ atau optimal order tadi. Oke. Nah, setelah kita membahas model yang pertama yaitu model economic order quantity, ada lagi yaitu economic production quantity. Kalau di economic order quantity berapa yang harus dipesan, kalau di economic production quantity berapa yang harus diproduksi, menentukan berapa banyaknya yang diproduksi. Dalam model EOQ, asumsinya inventory-nya datang secara instan, secara langsung, semuanya jadi satu. Sedangkan inventory kadang-kadang datangnya juga tidak secara instan, tapi secara bertahap. Nah, di economic production quantity merupakan model asumsi inventory dengan model mengasumsikan bahwa inventory itu diproduksi dengan rata-rata P unit per hari. Jadi sejumlahnya barang yang diproduksi adalah P unit per hari atau datangnya P unit per hari bisa juga. Jadi ada setup cost untuk setiap mulai dari production, ditambah lagi adanya setup cost per ini. Jadi ingat ini economic production quantity, di mana dia apa namanya, kita harus menentukan berapa jumlah produksi per ini harinya dengan mengetahui berapa rate-nya per hari. Kemudian kita tahu setup cost juga. Ada dua hal ya yang perlu diperhatikan. Nah, karena tadi kalau tadi bentuknya kan boleh dikatakan bentuknya dia ini EOQ. Kan karena datangnya tiba-tiba jebret gitu. Kalau ini enggak, datangnya pelan-pelan. Sehingga dia bentuknya ini bentuk order datang, tidak lagi miring, tidak lagi tegak lurus seperti ini, datang langsung semuanya, tapi dia datangnya bertahap ya. Sehingga dia ada naik, di mana ini ada waktu ya, part of inventory cycle, di mana selama ini produksinya terjadi, dia akan naik secara perlahan, tapi bersamaan juga dia akan digunakan tidak ada produksi, dia akan menurun, kemudian diproduksi lagi dan akan turun lagi. Ini berdasarkan waktu dan ini tingkat inventory, sehingga maksimum inventory levelnya ada di tempat ini, di titik ini ya. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana untuk melihat apakah ini nanti bisa bisa kita lihat di berapa jadinya harus diproduksi. Dalam penentuan lot size atau berapa ukuran produksi ya, produksi dari untuk memenuhi inventory, kita gunakan atau kita sebut ya
EPQ. EPQ ini adalah Economic Production Quantity. Maka kita lihat di sini rumusnya tetap sama dengan yang tadi. Kita cari berapa optimalnya. Tapi di sini jumlah produksi optimal atau EPQ-nya. Kemudian kita tidak lagi memakai ordering, tapi setup cost. Karena untuk pabrik melakukan menjalankan satu produksi perlu biaya awal untuk setup, meng-hire tenaga kerja, mengumpulkan barang yang akan diproduksi, raw material dan lain-lain, setup cost, menyalakan mesin dan seterusnya. Jadi ada waktu yang dijumlahkan biayanya menjadi biaya setup. Kita harus tahu berapa annual demand-nya, D. Kita harus tahu daily rate. Jadi daily demand rate, berapa permintaan per harinya. Dan daily production rate, berapa tingkat dari produksi per harinya. Jadi Q, CS, D besar dan D kecil, daily demand rate, dan P daily production rate. Nah, rata-rata tingkat inventorinya kita akan membutuhkan berapa rata-rata tingkat inventorinya untuk mencari berapa carrying cost-nya. Nah, karena average inventorinya adalah setengah dari maksimum, maka maksimum inventorinya kita cari terlebih dahulu. Maksimum inventory diperoleh dari rumus Q kali 1 dikurangin demand dibagi production, demand rate dikurangi production rate. Sehingga average inventory-nya adalah setengah dari itu tadi, setengah kali Q kali 1 dikurangin daily demand rate dan dibagi daily production rate. Nah, total cost-nya adalah berarti seluruh jumlah biaya yang ini tentunya biaya setup. Biaya setup adalah demand dibagi jumlah inventory yang tadi yang kita produksi seluruhnya yang optimumnya dikalikan dengan setup cost. Carrying cost tadi sudah kita bahas sebelum ini, setengah kali Q kali 1 min daily production rate, daily demand rate dibagi daily production rate dikalikan holding cost atau carrying cost. Sedangkan production cost-nya tentunya jumlah demand dikalikan harganya, harga produksinya. Itulah adalah total cost. Kalau di dalam model EOQ, maka production cost tidak tergantung pada jumlah inventory. Dan fungsinya tentunya fungsi non-linear. Nah, untuk mencari key optimumnya, tentu kita akan memerlukan model seperti juga model dalam model EOQ, maka optimal quantity atau key bintang dapat dikatakan sama dengan pada saat setup cost sama dengan carrying cost. Setup cost kita tahu formulanya dan carrying cost kita tahu formulanya. Sehingga kalau kita atur kembali maka key optimumnya rumusnya tidak sama dengan rumus yang EOQ. Ada perbedaan di sini yaitu sama dengan mengatur kembali ini ya, akar 2 kali demand dikalikan setup cost dibagi holding cost atau carrying cost kali 1 min D dibagi DP. Ini tinggal menurunkan rumusnya saja sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kita coba untuk EPQ untuk brown manufacturing, daily demand-nya kita sudah ketahui bahwa dia memiliki, sebelum daily demand kita tahu bahwa dia diketahui bahwa memiliki 167 hari kerja per tahun, tentu ada libur dan lain-lain. Kemudian daily demand-nya adalah 10.000 unit, daily demand. Demand per tahunnya adalah 10.000 unit, oleh karena itu daily demand-nya tinggal dibagi aja 10.000 ini, ya, dibagi dengan 167, ketemu 59,88 kita bulatkan menjadi unit, karena kita tidak mungkin memproduksi 0,88 kan, jadi 60 unit per hari. Sedangkan production rate-nya pada saat produksi itu adalah 8 unit
hari. Kemudian holding cost-nya 0,50 atau setengah dolar per unit per tahun. Setup cost-nya setiap mulai produksi memerlukan 100 dolar per setup. Sedangkan harga produknya kita buat tetap 5 dolar per produksi. Baiklah, kita akan mencoba modul 12.4 yang dimana dia adalah Economic Production Quantity Model untuk inventory dari brown manufacturing, yang diketahui bahwa demand-nya adalah 10.000, setup cost-nya adalah 100, carrying cost, production, delay production, dan seterusnya ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah data yang sudah diketahui seperti Anda lihat di presentasi yang awal tadi. Nah, hasilnya adalah dengan menghitung bahwa key optimalnya rumusnya adalah 2 kali demand dikalikan setup cost dibagi carrying cost dikalikan dengan akar dari daily demand dibagi daily demand dikurangin ini. Jadi daily demand dengan demand rate berarti ada sisa 10 kan. Jadi B10 dibagi sisanya gitu ya. Dan unit purchase cost-nya adalah 5. Kemudian di sini setelah kita dapatkan 4.000 berarti production rate-nya adalah 4.000 unit dan maksimum inventory-nya kita hitung dengan berapa? B15 kali B10 kurangin B11 dibagi B10. B10 itu adalah daily production rate. Daily production rate dikurangin daily demand rate dibagi daily production rate. Sehingga kita dapatkan dia 1.000 maksimum inventory-nya. Kemudian average inventory-nya ada 500 karena dia ini dibagi 2 ya. Maksimum ini dibagi 2. Kemudian number of setup-nya karena dalam dia butuhnya adalah 10.000, maka 10.000 dibagi 4.000 adalah 2,5 ini. Delta holding cost-nya tinggal dikalikan saja, yaitu holding cost-nya jumlah inventory-nya adalah 1.000. Holding cost-nya adalah 0,5 kali B17 kali B17 itu average inventory, sorry. Tadi maksimum inventory saya salah baca. Average inventory dikalikan carrying cost akan menjadi 250. Setup cost-nya berapa? 2,5 kali dikalikan setup cost-nya 100 dolar, 250 juga. Total production cost-nya tinggal dijumlahkan ini semua ya. Jadi ini adalah B12 kali jumlah 10.000 dikalikan dengan B7. B7 itu adalah purchase cost. Jadi di sini purchase cost ditambah holding cost ditambah setup cost akan menjadi 50.500. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa jumlah yang diproduksi adalah 4.000 per sekali setup. Setupnya 2,5 kali. Dengan kecepatan produksinya 80. 80 dibagi ini kira-kira berapa hari? Sama dengan ini, itu kan 80 per hari kan? Dibagi 80 berarti dia produksinya selama 50 hari. 50 hari kemudian tunggu lagi sampai dia satu titik tertentu, 50 hari kita produksi lagi, 50 hari kita produksi lagi. Sebanyak 2,5 kali dalam setahun. Dan kita mendapatkan 40.000 itu. Kalau lihat waktu kerjanya hanya 167 berarti 150 hari kerja yang sudah digunakan. Gitu ya. Kita kembali ke. Nah, kalau dilihat di sini bahwa berapa sih lama production cycle-nya, siklus produksi. Production cycle itu akan sampai key unit itu diproduksi. Nah, production pada tingkat P, unit per hari, berarti kita akan anunya adalah key optimum dibagi P hari. Dimana kalau key optimumnya adalah 4.000 unit, dibagi 80 unit, tadi sudah saya jelaskan, adalah 50 hari. Nah,
Model berikutnya adalah model quantity discount, di mana quantity discount akan mengurangi unit price berdasarkan uh, pembelian dengan jumlah yang lebih banyak, economic size, lot size, EOL ya, economic lot size. Contohnya adalah berikut adalah diskonnya, tergantung dari diskon pertama adalah jika dia belinya antara di bawah 1000 itu diskonnya 5%, diskonnya 0%, sehingga harganya setelah didiskon adalah tetap $5. Tapi kalau dia beli di atas 1000 tapi dibayar di bawah 2000, dia 4%, berarti biaya pembeliannya jadi 4,80 per satu barang. Dan kalau di atas 2000 misalnya menjadi 5%. Ini banyak terjadi dalam dunia produksi, dalam dunia perdagangan. Dan untuk menganalisisnya itu kita memerlukan 4 langkah untuk menganalisis quantity discount model ini. Pertama, hitung key-nya untuk setiap discount price. Jika key-nya terlalu kecil untuk harga tersebut, kita adjust key-nya ke atas. Kemudian hitung total cost-nya untuk setiap key. Dan pilih key pada total biaya yang paling rendah, mana yang dipilih. Jadi kita coba di sini. Contohnya adalah Brest Department Store, di mana dia akan menjual mobil mainan, toy cars, sebanyak 5.000. Harganya per ordernya, order cost-nya adalah $49 per order. Carrying cost atau holding cost-nya adalah 0,2 per unit barang, per mobil mainan. Dan quantity discount schedule-nya seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas dengan sebagai berikut, yaitu 4%, 5%, dan seterusnya. Kita akan mencoba melihat di perhitungannya dengan menggunakan 12.5. Oke, untuk menghitung bagaimana menggunakan quantity discount, maka inventory dari Brest Department Store itu akan kita coba di sini. Data yang diketahui adalah daily demand-nya 5.000, kemudian ordering cost-nya adalah 49, kemudian carrying cost-nya adalah 20%. Jadi di sini dimasukkan 20%. Kemudian sesuai dengan diskon yang telah ditetapkan, kalau dia lebih kecil dari 1000, berarti mulai dari 0 sampai 999 dia tanpa diskon. Kemudian pada saat 1000 sampai dengan 1999 dia memiliki diskon sebesar 4%, sehingga harganya menjadi 4,80. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat dia lebih besar dari 2000, maka diskonnya 5%, sehingga harga pembeliannya menjadi 4,75. Kemudian kalau di hasilnya adalah economic order quantity-nya, kalau dia ini menggunakan harga range 1 ini, kita buat juga sama di sini. Di atas ini range 1, 2, 3, berarti di sini range 1, 2, 3. Kalau dia ada 4 macam, ya kita buat 4 macam. Maka di sini dengan rumus yang akar dari 2 kali daily demand-nya, annual demand-nya, demand rate-nya, dikalikan dengan ordering cost, kemudian dibagi dengan ini carrying cost kali unit purchase-nya. Jadi ordering cost dikalikan unit purchase-nya. Kalau dilihat di sini bahwa dia mendapatkan angka 700, karena 700 maka tetap kita tulis 700. Sedangkan untuk range 2 dihitung menghasilkan 714.
Tapi kalau 714 maka masih belum dapat diskon, jadi kita bulatkan ke angka 1000 yang terdekatnya itu supaya dapat diskon sebesar 4%. Kemudian yang berikutnya 718 juga demikian, maka dia harus dibulatkan ke arah 2000. Rumusnya sama dengan menggunakan ini semua, kecuali harganya yang kita berbeda-beda di sini ya. Jadi di sini berarti si ini kali D13 unit purchase cost-nya. Nah, ini adalah adjusted order quantity-nya menjadi sebesar ini. Kemudian karena dia 700, 1000 dan 2000, maka total holding cost-nya adalah kita lihat di sini bahwa dia lihat adjusted order quantity dikalikan dengan carrying cost-nya ditambah dengan dikalikan lagi dengan unit purchase-nya kali 5 dibagi 2. Kemudian total holding cost untuk yang range 2 juga demikian, sama dengan C18 itu adalah 1000 kali kemudian B9-nya itu adalah tetap 20% ya, karena ini adalah jumlah dari carrying cost-nya terhadap biaya. Kemudian di sini dikalikan 4,8 dikalikan 4,80 ini baru dibagi 2. Sedangkan di sini sama, yaitu 2000 dikalikan B9 lagi carrying cost ya, dikalikan lagi dengan unit purchase-nya, kemudian dibagi 2. Jadi ini adalah total holding cost. Kemudian yang berikutnya adalah total ordering cost. 300, karena 350 ya di sini juga adalah B8 ordering cost 49 dikalikan dengan B7 demand rate-nya adalah 350 jadinya. Dibagi 18 B18 tentunya ya. Dibagi dengan order quantity-nya. Kemudian untuk yang ini karena dia jumlah yang diordernya lebih banyak, tentunya akan lebih kecil ya, dan ini akan lebih kecil lagi total ordering cost-nya karena dia semakin besar, berarti ini cuma 5 kali, yang ini cuma 2,5 kali. Nah, total purchase cost-nya adalah tetap dikalikan saja B13-nya unit purchase ini, kemudian dengan B7 demand rate-nya. Ini juga demikian, unit purchase kali demand rate, ini unit purchase kali demand rate. Jadi total cost-nya 25.700 adalah jumlah dari ini, dari total ordering cost ditambah ini, ditambah holding cost ditambah dengan total purchase cost menjadi 25.750. Sedangkan yang di sini 24.725 dan ini adalah 24.882. Nah, yang dipilih adalah tentunya yang paling kecil biayanya, karena kita meminimumkan biaya inventory. Jadi di sini yang terpilih adalah di range 2. Jadi kita ikutkan diskon yang 4%, tidak diikutkan diskon yang 5%. Nah, untuk mengetahui bentuk ini ya, grafisnya kita buat aja mulai dari 525. Ini kita dicari dari strateginya adalah C26, 525 di sini kan. Kemudian dengan incrementnya 86 ini diperoleh dari pembulatan dari 1,25 kali 18 dikurangin C26 bagi 23, sehingga kita dapat angka ini. Nah, ini angka-angka ini diplotkan akan menjadi seperti ini. Hasil plotnya adalah bahwa jumlah ini akan diperoleh pada saat dia ordernya di 1000 paling kecil gitu ya. Jadi quantity-nya yang paling total cost lawan order quantity. Ini total cost, ini order quantity. Kalau kita mesen 700 sekian, kalau mesen ini sekian, mesen 2000 sekian. Oke. Jadi penggunaan safety stock. Safety stock itu adalah extra inventory yang digunakan untuk mencegah dari
stock out, kekurangan stok pada saat ini sehingga tidak akan bisa memenuhi kebutuhan demand-nya. Ya. Jadi safety stock digunakan untuk mencegah dari stock out. Nah, biasanya yang namanya demand itu adalah bervariasi, jadi random variability, dan itu adalah bentuk ketidakpastian dari yang sebenarnya terjadi. Nah, demand yang biasanya tinggi selama lead time, kemudian stock out akan terjadi jika tidak ada safety stock. Jadi pada saat kita sedang memesan, kemudian ternyata adanya demand tinggi, maka akan terjadilah kekurangan. Oleh karena itu safety stock yang akan membalance tersebut. Nah, penggunaan safety stock itu bisa dilihat di sini kalau inventory on hand-nya adalah misalnya key di sini dan pemakaiannya adalah sampai dengan ini, maka kita gunakan memerlukan safety stock jika dia ada seperti ini. Maka oleh karena itu safety stocknya adalah berapa banyak tambahan stok yang akan dia akan dicadangkan untuk jadi safety stock di sini, berarti dia menambah dari demand inventory on hand, yaitu key optimumnya lebih besar daripada safety stock gitu ya. Kalau ini kemudian kita lihat selanjutnya, untuk menentukan safety stock level, maka kita perlu tahu yaitu peluang demand selama lead time. Namanya kita singkat dengan BDLT, demand during lead time. Kemudian biaya cost stock out, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan misalnya hilangnya penjualan atau kehilangan nantinya kalau misalnya kita sering tidak pada barangnya, tentu orang akan pindah, jadi future loss sale itu akan juga berpengaruh besar. Nah, di ini kita punya contoh yang untuk ini EBICO yang memiliki sertifikat sebagai berikut. ROP-nya adalah 50 unit. Jadi ROP-nya 50 per unit untuk dari previous EOQ. Jadi kemudian dengan menempatkan 6 order per tahun, ya, maka stock out cost-nya adalah sedangkan stock out cost-nya adalah $40, kemudian holding cost-nya adalah $5 per unit, maka DDLT-nya adalah memiliki distribusi yang diskrit. Jadi di sini 40, 0,2, peluangnya untuk bahwa dia kehilangan jumlah unitnya 0,2 selama dia kehilangan inventory, kekurangan inventory dan menyebabkan safety stock 0,3, 0,2 ini dicari dari data-data sebelumnya, probability demand during lead time. Nah, dengan menganalisis alternatif tersebut, maka dengan ketidakpastian demand during lead time, maka menjadi itu adalah decision making under risk, ya. Dan setiap masing-masing dari 5 kemungkinan tadi, 5 kemungkinan dari 30 dan seterusnya itu diterapkan menjadi alternatif dari ROP, yaitu kita perlu menentukan economic payoff dari masing-masing kombinasi dan dari decision alternatif, ya, dan outcome-nya. Untuk mengetahui itu, maka kita buatlah di sini stock out dan additional carrying cost. Kalau ROP sama dengan DDRT, maka stock out-nya 0.
dan additional carrying cost tentu 0. Kalau ROP lebih kecil dari DDLT maka $40 per unit untuk shortage per tahun. Sedangkan jika lebih besar ROP-nya, maka kita akan mendapatkan stock out-nya tentunya 0 biayanya karena lebih besar, tapi additional carrying cost-nya 5 per unit. Nah, kita cari dengan modul yang berikutnya adalah modul 12.6. Oke, untuk mengetahui itu kita bisa menggunakan decision making under risk, yaitu dengan EMV. Di bab 8 Anda sudah mempelajari ini. Jadi stock out cost per unitnya adalah $40, carrying cost-nya $5, jumlah order per tahunnya adalah 6. Kemudian alternatifnya adalah di sini reorder point-nya adalah 30, kemudian 40, 50, 60 ini dan 70. Dan ini juga sama, outcome DDLT-nya juga berarti kalau kita order 30 ya 30 dan seterusnya, atau ini di sini 70. Kemudian di sini biayanya dihitung dengan ini kalau di sini jelas 0. Kalau ini berarti kan dikalikan aja, yaitu stock out cost per tahun per unitnya dikalikan dengan jumlah dari ini 40 dikurangin A9, yaitu A9 itu adalah tadi ROP. Jadi ada sisa 10 kali itu dikalikan dengan E5 carrying cost-nya. Ya, jumlah dikalikan dengan carrying cost-nya, demikian juga berikutnya dan seterusnya ini dihitung aja langsung dengan rumus yang hampir sama. Hanya di sini kalau ini kan sesuai dengan ini 70 berarti pakai yang 70. Kalau Anda bisa lihat di sini tinggal sulit menyulit ini ya, tinggal trace precedent kelihatan ini yang mana yang angka yang digunakan ya. Kemudian yang 40 demikian pula, yang 50 dan seterusnya. Dari sini kita mulai pilih mana yang paling kecil di ininya EMV-nya. Kemudian kita lihat bahwa di sini kalau di sini adalah sum produk dari perkalian dari ini dengan bagian atasnya ya, dengan probability-nya tentunya dulu B9 kali probability, maka dia ketemulah jadi 4320. Ini juga demikian 2000 dan di sini adalah sekian. Nah, melihat dari sini bahwa EMV paling kecilnya adalah itu yang kita gunakan dengan ROP 70. Dan apa namanya? Kalau di sini probability masing-masing DDLT yang sudah diketahui dari tabel yang tadi. Ya, yang di sini adalah jumlah yang berarti ini yang best optionnya. Kalau saya kasih tanda saja dia dengan biru, yang kalau biru nggak kelihatan ini saya tandain dia dengan yang agak terang dikit birunya. Jadi ini adalah best alternatif karena dia memiliki stok yang stock out cost yang paling rendah. Sedangkan yang untuk rumusnya tentunya saya ulang lagi di sini yang 2400 ini adalah formulanya adalah, kalau untuk mengetahui lebih jelasnya formulanya saya juga show formula. Berarti di ini saya perbesar dulu ininya jumlah ininya, sehingga kita dapatkan jumlah yang sebenarnya cukup ini bagaimana kita menghitungnya. Jadi di sini adalah E3 cost of stock loss, stock out cost per unit. Kemudian yang berikutnya adalah kalikan C8. C8 itu adalah alternatif ROP, outcome DDLT.
kemudian A9 itu adalah alternatif ROP, kemudian reorder point ya, reorder point ROP itu tadi. Kemudian yang dikalikan dengan E5, di mana E5 itu adalah number order per year-nya. Dan untuk mengetahui berapa jumlah EMV-nya, maka kita lihat di sini dengan menggunakan rumus sum product tadi, jumlah kali antara seluruh biaya ini dikalikan dengan peluangnya. Ya. Kalau kita kembalikan ke formulanya, berarti dia untuk mengetahui ini, kita trace presiden juga sama, berarti seluruh ini dikalikan ini. Jadi 4320. Ya. Nah, ini formula view-nya ya, kalau untuk melihat lebih jelas. Tapi ini adalah hasilnya. Ininya saya hapus dulu semuanya. Kemudian kita bisa kembali ke formula view ini tadi. Anda lihat rumusnya bisa dengan mudah. Jadi yang 126A ini adalah rumus, yang 126B ini adalah hasilnya. Yang selanjutnya adalah bagaimana kalau safety stocknya kita tidak ketahui stock out cost-nya. Menentukan stock out cost itu akan sulit dan mungkin sangat susah sekali ininya ya, bahkan bisa saja tidak mungkin. Ketidakpuasan konsumen dan kehilangan penjualan masa yang akan datang akan sulit sekali untuk diestimate. Kita dapat menggunakan service level sebagai penggantinya, yaitu service level sama dengan 1 dikali probability of stock out. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai bagaimana kita menentukan berapa safety stock yang menyebabkan stock out cost. Nah, ini contohnya di Hinsdale Company yang mempunyai demand during lead time sebagai berikut ya, dengan mengikuti distribusi normal di mana mu-nya adalah atau rata-ratanya adalah 350 dengan simpangan 10%. Dan mereka ingin memberikan layanan dengan tingkat kepuasan 95%, yaitu 5% probability of stock out. Jadi berapa stock out-nya? Maka kita lihat dari safety stock dan normal distribution, berarti 350 itu adalah safety stock-nya dan peluang loss-nya adalah 5% ini tadi. Dengan mu 350 standar deviasi 10 dan X-nya adalah berarti min demand ditambah safety stock. Safety stocknya sama dengan X dikurangi mu, atau dengan distribusi Z sama dengan X-nya berapa dikurangi mu dibagi simpangan bakunya. Jadi ini simpangan bakunya berapa, kita lihat nanti akan ketemu dengan itu, dengan rumus dari distribusi normal. Ketahui di sini namanya 12,8, 13,4 sampai 37,2. Kemudian carrying cost-nya adalah tinggal mengalihkan saja antara ini 12,8 dengan ini dengan 1 dolar, jadi 12,8 dolar per kalau kita menggunakan service level 90%, kalau sini 37. Dan ini kita grafikkan menjadi seperti ini. Nah, ini mari kita lihat dalam bentuk Excel modulnya.
kita akan mencoba safety stock dengan menggunakan normal distribusi normal uh, demand during lead time. Jadi kalau Anda lihat di sini bahwa rata-ratanya adalah 350, kemudian standar deviasinya tadi 10, sudah diketahui di ini service level yang diinginkan adalah 95%, carrying cost-nya adalah 1%. Safety stock-nya jadi 16,45 dan kita bulatkan menjadi 17. Reorder point-nya adalah 366,45 dengan carrying cost-nya safety stock carrying cost-nya adalah 16,45 dolar karena ini $1 dikalikan 16,45. Nah, untuk mengetahui berapa kita mulailah membuat grafiknya dengan cara start dari 89, increment-nya 101, kalau increment-nya 2 menjadi nanti akan berubah, ini grafisnya. Tapi kalau kita mau buat ini increment-nya 2, misalnya 2%, 2% ya. Sehingga kita akan mendapatkan grafisnya menjadi hampir sama sih sebetulnya. Di 90, 91 ini kita ini kan kita hitung lagi. Jadi kalau 100% kan ya, berarti parah sekali kan. Jadi di sini kelihatan bahwa bentuknya seperti ini. Jadi 100% nggak perlu, 101 udah nggak perlu lagi gitu ya. Kalau kita increment-nya dari tadi adalah 1, kalau kita mau jadi setengah persen, 0,5%, kita hitung, maka grafisnya menjadi seperti ini. Jadi ada kecenderungan, ini adalah service level, ini adalah safety stock cost. Jadi itu tadi kita ulang dengan oke. Selanjutnya kita dalam inventory kita harus juga mempertimbangkan analisis ABC, yaitu untuk mengetahui bahwa ada item yang lebih penting daripada yang lain. Biasanya kita kelompokkan menjadi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi kalau Anda lihat di sini kelompok A adalah kelompok item yang dianggap sangat penting karena dia biasanya dia sekitar 70% dari berapa nilai investasinya, nilai yang kita tanamkan dalam inventory stock dengan jumlah barang yang cuma hanya 10% dari seluruhnya. Jadi sedikit barangnya tapi harganya tinggi. Kemudian kelompok B yang berada di tengah penting, biasanya sekitar melibatkan 20% dari biaya inventory dan juga jumlah itemnya sekitar 20%. Dan kelompok C adalah sekitar hanya 10% dari dollar value, tapi barangnya banyak sekali. Ini biasanya barang kecil-kecil yang perlu diadakan, tapi dia ini. Tapi kepentingannya adalah kita kelompokkan ke dalam C. Nah ini sebagai contoh adalah silicon chip example, yaitu dia membuat DRAM chip yang cukup cepat, dia memiliki 10 item ya, inventory akan mengklasifikasikan ke dalam A, B, C, kelompok A, B, C. Kemudian hitung dollar value-nya masing-masing dan rank itemnya di urut item. Ini item 1 sampai item 10, part number ya, kode dari ininya, inventory-nya. Kemudian annual value-nya, volumenya kalau ini perlu 100, 1200, 1000 dan seterusnya, berarti jumlahnya yang akan harus disimpan. Harganya, kalau yang ini harganya 8,5 dolar, ini harganya 0,42, jadi murah sekali. Bisa saja ini adalah diode dan lain-lain itu yang kecil-kecil yang murah-murah. Kemudian ini ada 1000 item dengan harga 90
ada 270 item dengan harga 0,60 per unit ya. Dan ini adalah 500 item dengan harga sekian. Oleh karena itu kita urutkan dengan menggunakan Excel modul. Berikut adalah ABC analysis atau analisis ABC untuk silicon chip INC. Input datanya yang tadi, jumlah, volumenya, itemnya, Anda boleh ganti dengan nama partnya, tapi di sini item 1 sampai sekian, unit cost, ya. Kemudian ini adalah hasil perkalian antara volume dikali unit cost, dan kita hitung persentasenya, yaitu ini kita jumlahkan dulu, ketemulah 232 total total dari inventory-nya. Kemudian harga persentasenya adalah 850 dibagi ini, ketemulah 37 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita buat kumulatif dari persennya 0,37 ditambah 22, 0,58 ditambah 38, 39 dan seterusnya. Jadi cukup ditambah-tambahkan saja, jumlahkan F7 sampai F7, jumlahkan F7 sampai F8, sampai F9, sampai F10 dan seterusnya. Biasanya di sini sih F7-nya kita cukup jumlahkan F7 sampai dengan dan seterusnya. Dan kemudian dari sini kita mulailah sorting dia, diurutkan menjadi yang seperti di bawah ini. Jadi hasil dari ini tadi kita urut, kita letakkan di sini, di mana item yang paling volume paling banyak, bukan volume, dolar yang paling tinggi kita urutkan, dolar paling tinggi, jadi ini saya besar dulu. Dolar yang paling tinggi sampai dengan dolar yang paling rendah, itu kita urutkan. Di sini yang paling tinggi adalah 1000, volumenya 1000, unit cost-nya 90 dikalikan menjadi 90.000. Volume dalam volume dolarnya, kemudian kumulatif volume. Nah, dari sini kita lihat bahwa 70% barang, berarti ini ada 2 item nih. Ya, 2 item ini, atau saya gambarkan di sini, ini adalah yang sekitar 70% tadi. Kalau kita lihat, ini yang paling penting misalnya. Kemudian yang berikutnya sekitar 10% adalah barang kategori kedua. Yang kategori kedua adalah biasanya sampai dengan 10% atau 20% gitu ya. Baru sisanya yang barang yang kecil-kecil. Kalau di sini adalah 70, 28, 95. Ya. Berarti di sini ini adalah bagian yang part dari B-nya. Kita ganti dengan ini. Maaf, jangan kuning, nanti kuning dikira input. Kita lihat aja dengan yang agak mudah lagi. Yang ini adalah sisanya yang 10% berikutnya. Yang nilainya kalau kita jumlah, ini mungkin sampai dengan ini kali ya. Penentuannya gitu. Jadi di sini kalau kita jumlahkan bahwa yang ini adalah, Anda bisa lihat di sini jumlahnya adalah 83.000. Jumlahnya 167.000. Atau Anda bisa jumlahkan di sini berapa jumlahnya sama dengan ini ditambah ini. Kalau ini adalah dollar value-nya adalah sekitar 562. Yang ini adalah dollar value-nya yang paling rendah menjadi 2070. Atau bisa saja ini dianggap penting semua ini karena cukup mahal juga, ini 26.000 masih tinggi. Nah, dia volumenya adalah sampai 95, tapi ini biasanya kita 70%, kemudian 20%, dan sisanya adalah yang 10%. Jadi ini kelompoknya adalah kelompok A, ya. Ini kelompok A,
Yang dua ini kita buat seperti ini, kemudian kita masuki ini adalah kelompok A. Kalau Anda lihat bahwa kita buat aja dia agak besar hurufnya. Yang ini adalah kelompok B. Kita buat juga kita kelompok B. Kemudian yang ini adalah kelompok C. Jadi item yang mana saja ya, kalau kita kasih nama itemnya di sini kita akan bisa kelompokkan, oh ini item ini kita kasih label kelompok C. Jadi menjadi akan mudah bagi kita dari untuk ini A, B, C.